Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana struktur otak, dan tentunya kita sebagai seorang pelajar ya atau guru perlu mengetahui seperti apa bentuk otak dan bagaimana meningkatkan otak kita agar kita bisa cerdas dan mudah menghafal. Ya, sangat penting sekali buat kita. Silakan simak. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Saya lihat ada sahabat-sahabat saya juga yang hadir hari ini, ya alhamdulillah sering banget lihat seminar saya tentang otak. Ini saya kembali ulang, inilah otak manusia, Allah ciptakan ditaruh di paling atas di dalam kepala ya. Kemudian otak manusia ini, otak laki-laki lebih besar dari otak perempuan ya. Ini kita tahu seperti ini ya, insya Allah. Oke. Ya, maaf. Nah, ini otak dilihat dari samping ya. Ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, ini otak terbagi dua. Allah buat otak ini terbagi dua. Ada belahan kanan yang ini dan ini belahan kiri. Jadi ini bagian depannya yang sini. Jadi bagian depan itu yang lebih kecil. Bagian belakang ini yang lebih besar karena di bawahnya ini ada otak kecil. Ya, ini luar biasa. Dan Allah membuat otak ini digulung, nampaknya kayak digulung, karena ini terdiri dari sel-sel otak yang banyak kabel-kabelnya. Ya, ini dia sel otak. Ya, jadi ada sel otak, diistilahkannya neuron. Ada kurang lebih 100 miliar neuron di otak kita. Satu neuron ini kabelnya panjang-panjang sekali. Ya, kalau kita umpamakan satu neuron ini adalah sebuah komputer atau laptop, berarti di otak kita ada 100 miliar laptop. Ya Allah, banyak banget. Iya benar, banyak sekali. Ada beberapa ahli bilang, enggak 100 miliar, 90 miliar. Tapi itu sama aja, itu banyak ya. Dan satu neuron ini kalau kita ibaratkan ini laptop, ini nih kabel yang mengarah ke stop kontak. Ya, kita aja satu aja ya, kabel satu aja stop kontaknya cuma satu ya. Ini udah banyak banget akson terminalnya nih. Kemudian supaya nggak koslet, makanya diselubungi dengan myelin istilahnya, dengan lemak, dengan kolesterol, agar dia tidak koslet. Kalau kita kan kabel kita diselubungi dengan plastik gitu ya. Dan ini yang di pinggir-pinggirnya, misalnya ini laptop, di pinggir-pinggirnya ini potensi untuk tersambungnya laptop satu dengan laptop lain atau laptop lain dengan koneksi yang lain-lainnya itu. Kalau laptop biasa kan cuma 5 potensinya, ini 20.000, Masya Allah. Jadi ini bisa tersambung-sambung. Ya, dan kalau kita lihat ada sambungannya, itu istilahnya koneksi neuron di sinaps, ini sambungannya. Ya, saya mohon izin ini buat ibu-ibu, buat bapak ibu yang hadir hari ini, kita banyak belajar tentang anatomi lagi ya, belajar biologi supaya kita tambah mencintai ya otak kita dan tambah mencintai sang Maha Pencipta otak ini, Masya Allah. Ya, jadi satu neuron ini bisa tersambung-sambung nih, dan sambungannya kayak gini gitu. Nah, jadi kalau mau disambung itu pertemuannya satu kabel ini dengan kabel satu ini, tapi dia tidak menempel secara fisik, ada celah. Nanti apa yang menyambungnya? Nah ini, pelepasan zat kimia atau neurotransmitter yang dari neuron satu ke neuron berikutnya. Ya ini nanti yang membedakan ya. Jadi kalau kita lihat gambarannya, ini sebetulnya peristiwa kimia. Hanya karena cepat sekali terjadi peristiwa fisika juga. Terjadi sambungan neuron kayak listrik ya. Listrik itu benar-benar listrik ya. Nah, jadi nanti di otak manusia itu terjadi sambungan-sambungan yang banyak sekali. Ini kita lihat dalam bentuk slow motion ya, dalam bentuk yang lamban, sebetulnya cepet banget. Dikatakan setiap detik ada 2 juta informasi yang masuk di otak manusia, 2 juta. Baik dari penglihatan, pendengaran ya, pendengaran yang difokuskan atau yang tidak difokuskan, yang sambil lalu penglihatan yang difokuskan apa yang diucapkan, apa yang dirasa, apa yang dihidu, pokoknya bayangkan 2 juta per detik ini, dan terjadi sambungan-sambungan seperti ini. Ya,
Dan ini luar biasa, pada saat kita nanti mendapat informasi entah diucapkankah, dilihat, didengar, dirasa, dihidup dan sebagainya, itu terjadi sambungan. Ya, dan itu terjadi listrik di otak kita. Ya, makanya kalau diukur pakai EEG itu kelihatan itu ya frekuensi listrik di otak kita. Ya. Nah ini kurang lebih kayak gini. Kalau ada informasi yang kita ulang-ulang, maka sambungannya berulang akhirnya jadi tebal kayak gini. Ya, itulah makanya mengapa dalam sistem pendidikan kita ada namanya repetisi repetisi informasi. Kita ulang-ulang informasinya, maka sambungan neuronnya berulang. Ini nanti orang yang tadinya pertama baru tahu kan sambungannya baru satu nih, kemudian diulang-ulang akhirnya jadi paham. Ya, kan kita dimintanya begitu ya, habis tahu faham, ya, habis maklum mahfum gitu. Itu juga dalam kita menghafalkan Quran, kita diminta ulang-ulang supaya kita sambungan otaknya tebal sehingga jadi faham gitu. Ya, ini makanya apapun yang kita pelajari dan diulang-ulang nanti sistem sarafnya sambungannya jadi tebal. Ini yang disebut pintar, ya, pintar. Kalau cerdas gimana Bu Isa? Kalau cerdas itu upaya untuk menyambungkan sel saraf yang baru, karena mau tahu lagi hal yang baru. Ya, jadi kalau kita melihat hal yang baru, mendengar hal yang baru, bertemu orang baru, melihat tempat baru, ya, merasakan ya kondisi-kondisi baru, itu membuat cerdas. Termasuk pandemi ini kan sesuatu yang baru. Hampir semua negara ini baru, paling mereka duluan aja beberapa minggu atau beberapa bulan mengatasi pandemi ini. Jadi pandemi ini karena sesuatunya banyak yang baru, kondisinya yang baru, maka kita tersambung neuron-neuron baru. Sebetulnya itu membuat kita cerdas. Akhirnya karena kepepet kita muncul kreativitas, makanya muncul kecerdasan kan gitu. Kalau hal yang biasa berulang itu jadi pintar. Ya, gitu juga kalau kita sudah hafal Quran satu juz kan akan terjadi sambungan neuron yang tebal. Kemudian kita hafalkan juz baru, itu tersambung lagi neuron yang baru, diulang lagi dan akhirnya tebal lagi. Nanti antara juz 1 dengan juz 2 dia ada kolerasinya. Nanti neuron satu dengan neuron lain tersambung lagi. Masya Allah. Pokoknya kalau kita bisa buka cara kerja otak kita, kita sangat kagum pada Sang Maha Pencipta, pada Allah. Ya, nah ini. Baik, kemudian ya, jadi kalau misalnya nih di otak ya, tadi kan kita lihat ya. Nah, ini otak kita kalau kita lihat pakai functional MRI itu ada listriknya tuh. Itu ada sambungan-sambungan neuronnya. Ada yang berulang, ada yang baru gitu. Hari ini misalnya saya baru pertama lihat Mbak Ai, dengar suaranya tuh tersambung tadi neuron saya yang baru Mbak. Ya, cuman tadi saya siapa ini ya gitu. Nggak tahu kalau Mbak Ai, kalau namanya Mbak Ai udah duluan. Makanya saya tanya supaya sambungan neuron saya makin kuat. Jadi tentang wajah sudah tersambung, tentang nama sudah tersambung. Tadi ada beberapa sahabat-sahabat saya yang sudah pernah saya lihat, ada Mbak Suci dari Lembang, itu berarti saya ada sambungan lagi, berarti makin pintar saya itu karena berulang sambungannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya, nanti otak terbagi dua kan, belahan kiri dan belahan kanan, ya. Nah, apa sih fungsi dan tugasnya otak kiri dan kanan, ya? Belahan kanan itu, ya, ini mengatur imajinasi, ide, intuisi, hayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik, teknologi, sintesa. Nah, ini dia, ya. Terus otak kiri itu belahan kiri ini mengatur bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, urutan, fakta, disiplin, syair, lagu, analisa. Ini kalau dihafal semua nanti malah lupa Bun, ya. Coba deh ayah bunda atau para bapak ibu guru coba lihat. Pokoknya nih yang kanan ini yang rileks saja, yang kiri yang serius. Makanya sengaja ada tulisan juga, ada gambar supaya ingat aja. Ini yang kanan ya, ini orangnya hadap sana, ini tengkuknya, ini otak kanan yang ini. Ya. Nah, ini tadi ini bagian yang rileks, yang asik-asik aja, ya, ada gerakan tadi. Makanya tadi pas saya lihat cara menghafal Qur'annya, ini luar biasa nih di Askar Kauni, ya. Yang misalnya nih Quran kan teratur nih, kata-katanya teratur, ya, itu kiri yang bekerja.
Karena ini kiri keteraturan, ya urutan, ada urutannya, ya bahkan detil. Nah, tapi kemudian karena ya Quran itu sendiri sebetulnya karena hurufnya dinamis, tidak stabil, tidak monoton, dia sudah menstimulasi kanan. Apalagi waktu kita lafazkan ada iramanya ya, ada kayak musiknya atau irama ya, itu kanan sudah distimulasi. Apalagi pakai gerakan tadi, ada gerakan, ada intuisi, imajinasi, dan rileks sambil kayak bermain gitu ya, itu kanan. Jadi pada saat menghafal apapun dengan mengaktifkan otak kiri kanan, itu cepat ingat dan cepat hafal. Ya, termasuk kalau orang-orang ya menghafalkan lagu ya, ini syairnya di kiri, ya iramanya di kanan. Lagu Indonesia Raya, kalau cuman Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, itu baru kiri itu yang bekerja. Tapi kalau Indonesia Raya, itu kanannya. Sehingga lagu Indonesia Raya kita hafal kan gitu. Ya, nah ini. Jadi kiri yang serius, kanan yang rileks ya. Nah, ternyata dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, walaisa dzakaru kal unsa. Ya, artinya apa? Memang ternyata ya, ini ayat ini tidak satu ayat ya, seperempat ayat. Kemudian diteliti oleh banyak ilmuwan seluruh dunia, ternyata betul laki-laki nggak sama dengan perempuan. Apalagi otaknya, program-program otaknya walaupun sama punya otak ya, tapi ada perbedaan-perbedaan yang Allah desain atau Allah ciptakan ya. Termasuk tadi otak kiri kanannya. Apanya sih Bu Aisyah ya? Dari kecil nih, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri yang ini ya tadi ya, yang serius ya. Jadi artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Bunda, siapa yang punya anak perempuan, Bun? Umur 3 tahun udah bisa ngomong kan anak perempuan ya? Iya, sudah bisa bicara dan mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ini anak perempuan karena kirinya sudah lebih tersambung tadi neuronnya tadi. Ya. Kemudian bagaimana anak laki-laki? Laki-laki otak belahan kanannya berkembang lebih cepat dari otak kanan anak perempuan. Jadi anak laki-laki otak rileksnya, otak bermainnya, otak warna, otak imajinasi, otak ide dan sebagainya, dia lebih cepat berkembangnya daripada anak perempuan. Ya, lebih cepat berkembangnya. Oke. Nah, terus otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat dari kirinya. Jadi kalau anak perempuan ini ya, kita lihat dulu ya, anak perempuan itu seimbang kiri kanannya, laki-laki kanannya duluan lebih ya tersambung neuronnya tadi. Nanti kita lihat gambarnya ini ya. Ya. Kita lihat gambarnya. Jadi apa sih yang terjadi? Sambungan neuron di otaknya, bukan volumenya ya. Nah, ini. Ya, ini otak kanan, ini otak kiri. Nah, otak perempuan dari 0 hari sampai 6 tahun, itu sambungan neuron tadi yang kita lihat tadi, sambungan koneksi, itu perempuan kiri kanan seimbang. Jadi otak serius sama otak rileksnya perempuan seimbang. Laki-laki otak kanannya duluan yang dominan dibanding otak kirinya. Dia jomplang, kalau orang Betawi bilang jomplang ini. Kanannya dominan, kirinya ya masih belum lagi banyak tersambung seperti kanannya. Ya, kalau perempuan stabil, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Maka kalau kita mau mengajarkan membaca, berhitung atau baca Quran pada anak laki-laki, kita akan menstimulasi otak kanannya lebih dominan. Ya, lebih dominan, lebih banyak bermainnya, lebih banyak gerakannya, lebih banyak mungkin sambil dia berdiri kah atau sambil dia jalan-jalan kah dan sebagainya. Termasuk misalnya kita mau ajarkan dia membaca tulisan huruf Latin misalnya. Kalau anak perempuan pakai kertas biasa ada tulisan bola, lala bola, ya tidak pakai gambar udah bisa. Kenapa? Karena otak kirinya, otak teraturnya, otak bacanya sudah jalan. Ya, ditambah lagi kalau ada gambarnya, kanannya terstimulasi. Laki-laki karena kanannya lebih dominan, dia cuman tulisan saja nggak mempan itu anak laki-laki usia begini kalau hanya lewat tulisan. Dia harus ada warna di tulisan itu. Makanya Quran yang ada warnanya itu bagus sekali untuk menstimulasi otak baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki. Ya, kalau tadi kita mau mengajarkan bola, maka mending beli bolanya dulu, beli bolanya, bendanya, baru tempel tulisan bola. Itu laki-laki lebih gampang mengenal huruf itu. Ya, nah ini.
Kemudian apalagi umur 6 sampai 12 tahun perempuan sama, kiri kanannya seimbang. Ya, laki-laki tetap kanannya, baru kirinya baru mulai. Ya, makanya dikatakan anak laki umur 6 tahun baru siap untuk belajar membaca ya dan berhitung, dan juga baru siap untuk teratur, baru siap, saya katakan baru siap, karena kanannya masih dominan. Itu tadi saya perhatikan di Askar Kauni, banyak sekali ekstrakurikuler, itu menyenangkan sekali, menyenangkan buat anak perempuan apalagi anak laki. Ada berkuda tadi ya, ada mana tadi juga ya, berenang, itu keren banget. Dan anak laki-laki yang sekolahnya banyak seperti itu, dia seneng banget. Kenapa? Otak kanan yang distimulasi. Karena memang Allah desain anak laki-laki itu dari kecil kanannya dulu nih. Ya, kanan ini adalah otak yang imajinasi, otak ide, otak intuisi, otak bergerak, otak bermain, otak benda, ya, dan otak hikmah itu kanan, sintesa namanya. Ya. Nah, tentu anak laki-laki senang main, makanya tadi kalau ada sekolah banyak dilakukan permainan-permainan itu, aduh senang banget anak laki ya. Perempuan juga senang, apalagi anak laki. Ya. Kemudian 12 sampai 18 tahun perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya dominan tapi kiri sudah mulai. Makanya mungkin anak SMP sudah bisa menganalisa gitu ya. Kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Ya, setelah nanti 18 tahun ke atas, pas dia kuliah. Antara otak kreatif dan analisanya seimbang. Perempuan dari kecil sampai kapanpun Allah buat memang seimbang. Karena perempuan dipersiapkan juga menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang harus seimbang otaknya itu. Cara berpikirnya seimbang. Baik analisa maupun sintesa. Baik otak serius maupun otak rileks. Laki-laki memang kanan dulu ini. Kenapa? Ini laki-laki ternyata ya salah satu dari ya jutaan manfaat. Kenapa perkembangnya begini? Karena yang pasti taunya itu hanya Allah yang tahu ya. Allah alam bisawab ya. Hanya para ilmuwan itu melihat, mengobservasi, oh pantesan laki-laki kanannya duluan, karena laki-laki diberikan ya tanggung jawab untuk menjemput nafkah, ya, bekerja. Dan ini atau kalau bekerja otak kanan harus bermain, ya, otak kerja dan otak yang ada banyak ide kreatif, ya, dan otak teknologi. Nah, kanan teknologi. Jadi kalau laki-laki pun misalnya kita baca Quran dengan sebuah teknologi, seneng banget anak-anak. Apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu istilahnya digital native. Lahir udah digital kanan kirinya. Bahkan mungkin waktu dalam rahim ibunya, ya, si anak itu sudah merekam bahwa ibunya pegang gadget. Itu sudah terekam di otak. Makanya kita juga menstimulasi bagaimana caranya untuk ya Quran kemudian kita masukkan ke dalam digitalisasi, ya. Hadis-hadis Rasulullah juga masuk dalam digitalisasi, kemudian sirah Nabawi juga masuk dalam digital. Itu sesuai banget dengan era sekarang, ya. Baik, kemudian apa lagi? Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah, ya. Jadi kalau yang punya anak perempuan, punten banget, ya, kalau anak perempuan ngomong sejak dia kecil sampai kapanpun lihat mukanya. Perempuan seneng banget lihat wajah, ya. Jadi bunda kalau punya anak perempuan, terus anak perempuannya mau diajak bicara, bahwa anak perempuannya kita motivasi untuk baca Quran kah, atau untuk belajar apapun, lihat mukanya, lihat mukanya. Kalau kita ngasih taunya sambil nggak lihat mukanya, itu buat anak perempuan nggak srek, ya, nggak pas. Jadi dia merasa bundanya nggak sayang sama dia. Ya, kalau ini mau anak perempuan kita mau diajak bicara, lihat mukanya, oke? Nah, kalau laki-laki lain, otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuk. Jadi bunda yang punya anak laki kalau diajak ngomong nggak mau lihat muka, malah lihat televisi, malah lihat lampu, malah lihat, itu memang otak laki-laki yang tadi kita lihat kan, otak kanannya kan, dia otak benda, otak gerak, ya, otak imajinasi, otak kreatif. Jadi ini kita paham nih, ya. Terus apa lagi? Nah, di dalam otak lagi itu ada kelenjar yang Allah ciptakan. Ini namanya kelenjar pituitary. Isinya hormon bahagia. Ada hormon bahagia, ada hormon penghilang rasa sakit. Ada dopamin, ada endorfin, ya, dan ada hormon bahagia lainnya. Nah, hormon ini keluar kalau dengan permainan dan bergerak.
Jadi tadi saya lihat anak-anak di Askar Kauni ini ya, waktu baca Quran sambil gerak itu dia gembira banget ya. Walaupun wajahnya tetap baca Quran, lihat tangannya gitu ya. Itu saya pengen belajar banget itu gimana tuh. Keren. Karena terus terang selama ini kalau saya baca Quran saya juga suka gerak-gerak tangan saya. Ya, cuman gerak sesuai artinya gitu. Jadi kalau ya Allah gitu terus langsung misalnya alam semesta gitu-gitu gitu. Kenapa? Karena rupanya kalau kita bermain ya atau sambil bergerak itu ya kelenjar bahagia keluar dari sini pituitari. Dia masuk pembuluh darah, masuk kemudian ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh. Makanya seluruh tubuh tuh rasanya bahagia, senang, enak deh. Ya. Dan cepat hafal. Ya. Apapun yang mau dihafalin tuh pokoknya harus gerak-gerak sama bermain ya. Alhamdulillah, kita banyak mendapatkan informasi dari Dr. Aisyah dan terkait dengan seperti apa otak kita dan perbedaannya laki-laki dan perempuan, ya. Otak laki-laki dan otak perempuan ternyata khas. Dan tadi ya disampaikan tips untuk bagaimana mencerdaskan otak kita dan bagaimana memperkuat hafalan. Ya, ini penting sekali buat Anda semua, kita semua para penghafal Al-Quran. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa sukses selalu. Ingat dengan Allah dimanapun berada. Tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.